Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimakumullah, di pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk talabul ilmi di majelis ilmu. Semoga di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih nikah atau fikih munakahat atau ahkamun nikah, hukum-hukum berkaitan dengan nikah. Kita telah membahas tentang hukum nikah, ya. Ada disebutkan orang yang mau nikah, tidak mau nikah, yang mampu, tidak mampu, sudah pernah dibahas. Kemudian kita juga pernah membahas rukun nikah, apa atau siapa aja yang harus ada ketika nikah, atau apa aja yang disebutkan rukun nikah. Kemudian terakhir kita juga telah membahas berkaitan dengan syarat-syaratnya dari setiap rukun nikah, ya, syarat wali, syarat saksi, syarat orang yang nikahnya, syarat perempuan yang nikahnya, laki-laki yang nikahnya, syarat dari ijab, syarat dari qabul, ini semuanya sudah dibahas. Dan terakhir kita membahas berkaitan dengan perpindahan wali, bahwa wali ini ada urutan-urutannya. Wali itu ada yang utama adalah siapa? Ayah. Kalau ayah tidak ada, kemana? Ke kakek. Kakek nggak ada, ke saudara. Saudara laki-laki seapa? Seibu dan sebapak. Setelah itu baru siapa? Saudara laki-laki sebapak. Setelah itu anak dari saudara laki-laki seibu sebapak. Kemudian anak laki-laki dari saudara sebapak. Kalau nggak ada, baru pindah ke siapa? Ke paman. Paman seapa? Nah, paman dari bapak. Ya, paman dari bapak. Ya. Nah, pindah ke siapa? Ke paman. Kalau paman nggak ada, ya. Kalau waalaikumsalam. Mangga Bu RW. Kalau paman nggak ada paman, maka pindah ke siapa? Ke anak dari paman, atau orang Indonesia bilangnya apa? Sepupu. Nah, kita pernah membahas bahwa wali-wali ini disebutnya wali karena nasab. Wali karena apa? Karena nasab. Nah, wali ini, ya, perpindahan wali ini apakah boleh pindah kapan saja atau ada syarat-syaratnya? Kapan boleh pindah ke wali hakim, kapan boleh pindah ke wali nasab yang paling dekat. Kita akan ulang lagi, biasanya suka lupa kalau tidak diulang. Dilihat lagi catatannya. Syarat, ya, wali boleh berpindah, nggak ada ayah, ya, pindahnya ke hakim apa ke kakek, apa ke siapa? Saudara. Nah, gimana syarat-syaratnya? Pertama adalah syarat bolehnya pindah dari satu wali ke wali nasab yang paling dekat. Syarat pertama kalau terjadi apa? Yang pertama kalau kafir, ya, walinya kafir, walinya bapaknya misalnya keluar dari Islam, baru pindah ke siapa? Ke kakeknya, begitu. Nggak boleh pindah ke hakim, pindahnya ke wali yang terdekat. Yang kedua karena fasik. Karena apa? Karena fasik. Maka kalau karena fasik juga sama pindahnya ke wali terdekat. Fasik ini orangnya suka melakukan perbuatan dosa besar, mabok-mabokan wae, teu salat, ya. Nah, kemudian kufrun wa fiskun. Kemudian yang ketiga warikotun. Rikoh itu adalah jadi budak. Ini tiba-tiba bapaknya jadi budak, ketangkep misalnya dalam peperangan, kemudian dijadikan budak. Ini sekarang jarangnya. Kemudian setelah itu apa lagi? Gila, ya.
Apabila walinya yang terdekat gila, maka pindah ke siapa? Ke wali terdekat. Nggak boleh misalnya, oh ayahnya gila, ya, ayahnya gila, udah aja diganti dengan wali siapa? Hakim, boleh nggak? Nggak boleh. Harus dipanggilnya ke wali apa? Wali terdekat. Ya, wali terdekat. Jadi yang kedua, yang berikutnya yaitu adalah ulangi lagi, kufur, fasik, apalagi tadi? Gila. Ya, gila. Kemudian berikutnya lagi stres. Ya. Nah saya ulangi lagi ya, gila ini gila yang permanen. Kalau gilanya yang suka kadang gila, kadang enggak, kadang gila, kadang enggak. Pas lagi enggak gila, jadi wali, boleh enggak? Boleh. Ya, ini yang dimaksud gila apa? Permanen. Yang berikutnya yaitu karena apa? Nah, stres. Ya, berikutnya stres dulu. Stres. Ini stres ini di bawahnya gila. Dia orangnya stres. Bisa diajak ngobrol tapi rada lieur. Ya, jalmina gitu. Ya, rada lieur. Nah, orang ini juga maka walinya nanti pindah ke wali terdekat. Ya, ada yang belum ditulis yaitu as-siba. Siba itu walinya masih apa? Masih kecil, belum balik. Misal ada perempuan mau nikah, ada bapak enggak jadi wali? Enggak ada, udah meninggal. Kakek enggak ada, udah meninggal. Ada, saya saudara laki-laki tapi masih kecil, masih SD, ya kelas 2 SD. Oh, enggak bisa jadi wali. Nah, baru pindah ke wali apa? Wali belukan, wali terdekat. Ya, wali terdekat. Berikutnya yaitu adalah orang yang boros, ya, orang yang boros tidak bisa ngurus diri, tidak bisa ngurus diri, ya, orangnya nggak teratur. Karena wali itu kata para fuqaha yaitu ya, dibebankan urusan orang lain kepada dirinya. Nah, orang ini ngurus dirinya aja nggak bisa, gimana mau dibebankan urusan orang lain. Kemudian berikutnya yaitu adalah orang yang nggak bisa ngurus kehidupan. Kalau tadi boros, kalau ini nggak ngerti cara hidup tuh gimana, ya, nggak ngerti cara hidup. Anaknya mau akad nikah, kalah ngusep enjing teh. Kok kamu malah kan mau nikah nanti? Oh nyanya, kelah ngusep pula. Iya teh kunaon? Nggak bisa. Dia nggak bisa ngatur. Nah ini mereka ini syarat-syarat ini kalau terjadi pada diri seseorang, maka berpindah dari apa? Berpindah dari wali yang terdekat, dari satu wali ke wali yang terdekat. Sekarang bolehnya pindah ke wali hakim. Bolehnya pindah ke mana? Ke wali hakim. Yaitu satu, apabila hilang. Ayahnya hilang di sebuah kecelakaan kapal di lautan. Dan nggak tahu, jenazahnya nggak ketemu. Ya, kemudian nggak ada informasi, kita nggak tahu. Anaknya pengen apa? Nikah. Apakah digantikan walinya dengan wali terdekat? Nggak boleh. Harus pindah ke mana? Ke wali hakim. Kenapa? Karena ayahnya ini tidak diketahui meninggalnya. Meninggal apa hidup tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Dia orangnya berakal, dia orangnya bukan orang fasik, dia bukan orang kafir, dia orangnya tidak stres, hanya hilang aja. Maka pindah ke siapa? Ke wali hakim. Pindah ke wali hakim. Yang kedua yaitu orangnya tidak ada di tempat. Tidak di tempat itu misalnya gini, ayahnya kerja di misalnya perusahaan minyak di luar negeri. Dia setiap hari kerjanya di tengah lautan. Ini pas jadwal anaknya nikah, dia nggak boleh pulang. Ada nggak bapaknya? Ada. Tahu nggak? Orang keluarganya tahu. Nah, maka ketika bapaknya tidak bisa jadi wali, nggak boleh dikasih ke siapa? Ke kakeknya, ke adiknya, nggak boleh. Harus ke siapa? Ke wali hakim. Para ulama mengatakan kalau dipindahkan ke wali terdekat, maka nikahnya tidak sah. Jadi harus pindah ke siapa? Wali hakim.
Coba saya mau bertanya, apa bedanya yang pertama sama yang kedua? Hilang sama tidak ada, apa bedanya? Nah, kalau hilang yang nomor 1 nggak diketahui keberadaannya, tapi juga tidak diketahui meninggal apa masih hidup. Kalau yang kedua tahu semuanya, itu ada di sana di luar negeri lagi kerja, bahkan bisa teleponan, bisa zoom. Nah, maka pindah ke wali siapa? Ke wali hakim. Nggak boleh dipindah ke wali terdekat. Ya. Kemudian berikutnya yaitu kalau ihram, kalau lagi haji, ayahnya udah ngejadwal tuh nikah pas bulan Zulhijjah. Tiba-tiba tadinya jadwal berangkat hajinya kapan? Tahun depan. Tiba-tiba ada pemanggilan 3 minggu sebelum haji, dipanggil sama Depag, sama Kementerian Haji, bahwa kamu sekarang dapat kuota karena banyak yang mundur. Nah, kaget nih. Padahal udah jadwal apa? Nikah. Nggak bisa dibatalin jadwal nikah, udah bayar sana bayar sini, undangan sudah disebar, dia juga harus berangkat. Nah, ini juga sama, pindahnya nggak boleh ke misalnya Mang jadi wali nya Mang, nggak boleh. Pindah ke siapa? Ke wali hakim. Ya, pindahnya ke wali hakim. Kemudian yang terakhir apa? Bapaknya melarang anaknya nikah. Belum terakhir ya. Yang berikutnya al-adil. Al-adil itu bapaknya ngelarang apa? Ngelarang nikah, ya, karena maksiat tidak ada alasan. Bapaknya ngelarang nikah. Kata Allah, wala ta'duluhunna, janganlah melarang perempuan-perempuan untuk nikah. Tidak ada alasan, pokoknya nggak mau aja bapak, nggak mau nikahin. Udah dibujuk, ya, misalnya bapaknya tidak serumah sama anaknya, sama ibunya, bapaknya udah pisah. Nah, pas didatangi bapaknya nggak mau, saya nggak mau nikahkan kamu. Nggak ada alasan, pokoknya nggak mau aja. Nah, maka si perempuan ini nggak boleh datang ke paman, nggak boleh datang ke adiknya, ya, datangnya kemana? Ke wali hakim. Pak wali hakim, tolong jadi wali nanti pas saya nikah, gitu ya. Kemudian apa lagi? Udah ya? Sudah. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan syarat-syarat kapan seseorang boleh memindahkan perwalian kemana? Ke wali hakim. Jadi tidak sembarangan antara ke wali yang dekat nasab sama ke wali hakim. Jadi kesimpulannya, wali itu terjadi karena ada hubungan 3. 1, hubungan ubuwah. Ubuwah itu kebapaan, bapak, kakek, uyut, pokoknya nama kaluhur, ya. Yang kedua al-isobah. Al-isobah itu adalah mereka, ya, kalau dalam waris itu ada namanya asobah. Nah, mereka orang-orang yang kerabat tapi bukan anak. Kalau dalam warisan mereka dapat warisan, yaitu siapa? Paman, saudara, begitu ya. Nah, ini mereka menjadi wali. Dan yang terakhir karena ar-riqah, karena hubungan apa? Hubungan apa namanya? Ar-riqah itu hubungan budak. Kalau wali menikahkan budaknya, gitu ya. Sekarang udah nggak ada. Nah, jadi sekarang ini saya tanya, boleh nggak seorang perempuan dinikahkan oleh anaknya? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak ada di situ tadi. Ada nggak? Nggak ada. Berarti nggak boleh dinikahkan oleh anaknya. Tapi ada kok yang boleh. Bisa nggak? Mungkin nggak terjadi? Mungkin. Misal walinya si bapaknya perempuan ini lagi apa? Lagi pergi haji atau kerjanya di luar negeri. Si perempuan ini mau nikah, bapaknya kerjanya di luar, kata bapaknya, bapak nggak bisa cuti, nggak diizinin, nggak bisa pulang. Nah, datanglah dia ke KUA, datang ke KUA minta wali hakim. Ternyata si wali hakim yang pekerja, yang tugas di KUA itu anaknya udah kerja di mana? Di KUA. Ini perempuan misalnya sudah berumur, anaknya sudah kerja. Nah, anaknya kemudian jadi wali sebagai apa? Sebagai wali hakim, bukan sebagai anak. Nah, anaknya jadi wali hakim bukan sebagai anak. Kemudian kita sudah selesai ini, ya. Kemudian kemarin juga telah bahas khitbah. Khitbah itu adalah menyampaikan keinginan untuk menikahi seorang perempuan.
Nah, kemarin sudah disampaikan khitbah ini ya, disunnahkan di dalam syariat dan tidak boleh dilakukan khitbah di atas khitbah yang lain dengan syarat. Saya ulangi lagi, haram kata Nabi, la yahillu, tidak halal bagi seorang muslim menghitbah seorang perempuan di atas khitbah saudaranya yang lain dengan syarat. Syarat pertama, si laki-laki itu yang menghitbah itu menghitbahnya dalam keadaan khitbah yang boleh. Khitbah boleh itu gimana? Bukan lagi masa iddah. Kalau ada laki-laki ngehitbah perempuan lagi masa iddah, udah dihitbah nih, saya datang ke sini mau ngelamar dia untuk nikah. Ini lagi iddah padahal belum beres apa? Idahnya. Udah tuh pulang. Seminggu kemudian idahnya beres, dilamar sama yang lain. Ini haram nggak perbuatan yang lain? Haram nggak? Saya ulangi lagi. Tadi ya, haram menghitbah melamar seorang perempuan kalau sudah dilamar dengan syarat. Syarat pertama, yang sudah melamar ini melamarnya dalam keadaan boleh, bukan dalam keadaan haram, yaitu melamar bukan di masa iddah. Kalau dia melamar di masa iddah, habis itu ada yang ngelamar lagi yang lain, haram nggak? Enggak. Kenapa? Karena di perbuatan yang khitbah yang pertama ini tidak boleh. Datang laki-laki, saya kesini mau ngelamar, kata keluarganya, loh nggak boleh, haram ini. Kan kemarin masih iddah, gitu, masih iddah kemarin maka saya boleh datang ke sini, gitu. Kalau kalau khitbah yang pertamanya tidak dibenarkan atau tidak boleh. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu belum ada jawaban jelas dari siapa? Dari walinya. Misalnya ada laki-laki datang ke seorang ke keluarga, terus bilang, Pak, saya mau melamar anak bapak. Kata bapaknya, ya nanti kita akan bicarakan dulu. Sudah, assalamualaikum, pergi. Tiba-tiba besoknya ada lagi yang datang, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena dari bapak ini belum ada belum ada jawaban apa-apa. Ya, belum ada jawaban apa-apa. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Nah, apabila yang khitbah yang pertama mengizinkan. Apabila yang khitbah yang pertama mengizinkan. Ya, misalnya datang tuh ke laki-laki yang sudah menghitbah, Kang, saya mau menghitbah perempuan itu katanya dihitbah sama Akang. Iya, soklah saya marido, mangga we. Nah, maka hukumnya jadi boleh. Yang terakhir, mungkin kemarin belum tertulis, yang terakhir yaitu belum ada jawaban tidak jadi dari siapa? Pengkhitbah yang pertama, pelamar yang pertama. Kalau yang ngelamar yang pertama sudah bilang, udah seminggu bilang, Pak, saya nggak jadi mau menikahi putri bapak. Sudah, berarti sudah jelas nih, berarti sudah khitbah yang pertama sudah gugur. Kemarin kita juga telah membahas bahwa dalam khitbah itu ada disunahkan khutbah. Ada 2 khutbah dalam khitbah dan ada 2 khutbah di dalam akad. Nah, 2 khutbah di dalam khitbah itu, di dalam lamaran itu yang pertama dilakukan oleh siapa? Oleh calon. Datang laki-laki ke sini. Datang. Nah, ini kan di sini perempuan semua anaknya. Kebanyakannya. Datang sini. Ya. Terus duduk. Nih keluarga ngariung. Yang bicara siapa? Yang memulai khutbah, yang khutbahnya kalau mukadimah boleh, MC boleh. Tapi yang khutbahnya siapa? Yang calonnya rapih-rapih dulu baju, terus udah gitu ngucapin apa? Khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, dan seterusnya. Setelah selesai, amma ba'du, Bapak, disebutkan Bapak siapa? Ya, saya kesini bermaksud mau mengkhitbah putri Bapak. Gitu. Nah, diawali dengan khutbatul hajah. Nanti Bapak si perempuan lah yang ngejawab. Ya, nggak boleh dikasihkan ke siapa?
Mang, pangabalaskeun mang gitu. Jangan. Jawab sama bapaknya. Jawab lagi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, ya panjang. Terus amma ba'du punten tidak nerima, gitu sudah. Jadi gitu nanti nerima tidak nerima, ya siapa dijawab begitu. Ya, kalau di kita kebanyakan diwakilkan ya. Diwakilkan. Ieu teh nu ngalamar saha? Ya, malah kete anu ngalamarna teh tatangga, da ieu mah tokoh cenah. Terkenal, naon ya. Enggak ada hubungan darah, enggak ada hubungan perwalian, ya. Nah, jadi yang bicara itu. Kemudian 2 khutbah lagi ada di dalam akad. Yang pertama khutbah sebelum ijab qabul. Ya, sebelum ijab qabul ada namanya khutbatul hajah. Ini wali yang khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Saya nikahkan putri saya dengan Anda. Dengan Anda bernama ini seterusnya. Nah, nanti dijawab oleh anaknya dengan khutbah dulu. Nah, tapi yang ini khilafiyah. Yang nomor 4 ini apa? Khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan enggak usah. Ini enggak usah. Kenapa? Karena harus nyambung. Gitu. Harus saya terima nikahnya begitu ya. Nah, jadi gitu. Pak Cuis harus bisa khutbah nanti. Pas ada yang datang ke rumah. Nah, taib. Ya, kemudian ya berikutnya kita telah membahas berkaitan dengan khutbah, dengan khitbah. Nah, kemudian sekarang materi berikutnya ya, yaitu kapan ayah itu boleh memaksa anaknya untuk apa? Untuk nikah. Nah, gini. Perempuan itu ada 2 kategori. Ada namanya bikrun, ada namanya sayyib. Bikrun itu kalau orang Indonesia bilangnya apa? Perawan. Ya. Bikrun itu adalah mereka yang masih ada keperawanannya. Adapun yang kedua sayyib. Sayyib itu apa? Yaitu, nah di Indonesia nyebutnya apa? Janda. Kalau dalam fikih bukan. Sayyib itu adalah perempuan yang sudah hilang keperawanannya karena berhubungan, mau karena nikah, karena zina, karena apapun. Kalau hilang keperawanannya karena jatuh, karena kecelakaan, maka ini tidak disebut sayyib. Jadi sayyib itu yang hilang keperawanannya karena apa tadi? Karena jima. Ya, karena jima, baik itu jima yang halal ataupun jima yang haram. Baik. Sekarang yang bikrun dulu. Bikrun itu ada 2 macam, ada 2 jenis. Ada bikrun ya, masih kecil, belum apa? Belum balik. Ada bikrun udah balik, udah gede, udah kuliah gitu. Udah gede, udah anak SMA gitu. Nah, sekarang bikrun yang kecil dulu. Kalau bikrun yang kecil, ini kita lagi ngomongin tentang apa? Menikahkan, bukan jima, menikahkan. Bikrun yang kecil boleh nggak bapaknya tiba-tiba nikahin? Boleh. Ya, tidak perlu izin karena anak ini belum apa? Belum ngerti. Tapi dikumpulkan dengan suaminya nanti kalau sudah balik, sudah siap. Begitu. Yang kedua yaitu bikrun yang sudah apa? Bikrun yang sudah balik. Yang saya ulangi lagi. Bikrun perawan atau gadis yang sudah balik. Boleh nggak bapaknya maksa dia nikah? Boleh dengan syarat. Boleh dengan apa? Dengan syarat. Kata bapaknya, Kak nikah ya. Bapak ada anak temen tuh. Wah itu luar biasa pokoknya mah. Eta mah pokoknya mah juga artis drakor lah pokoknya mah gitu. Nah ada syaratnya. Bilang ke bapaknya, Pak ada syaratnya kalau memaksa saya. Syarat pertama yaitu si bapak ini tidak ada permusuhan dengan putrinya. Kalau ada permusuhan, ada clash, maka tidak bisa, bapaknya tidak bisa maksa. Jadi syarat pertama apa? Bapaknya tidak ada permusuhan dengan putrinya. Syarat kedua yaitu si putrinya tidak ada permusuhan dengan siapa? Dengan calonnya. Kalau si putrinya, saya tahu dia tuh suka begini ke saya benci sama dia, wah ini permusuhan, maka enggak bisa dipaksa.
Ketika ditanya sama putrinya, siapa sih Pak calonnya? Ini, wah enggak, saya nggak mau. Itu teman kuliah saya, dia itu suka zolim sama saya. Wah dia kelas. Nah maka nggak bisa dipaksa. Ya. Syarat kedua tuh. Syarat ketiga yaitu al-kufu, yaitu adalah punya kemapanan, kemampuan, kesolehan dalam agama. Jadi bagus dalam sisi apa? Agama. Dia sholat loka, dia ini saum, zakat, dia juga ngerti ilmu agama, dia muamalahnya bagus. Dari sisi agamanya bagus. Nah, kalau misalnya pas dilihat, Pak, aku udah lihat dia mah teman kuliah gak pernah sholat. Nah, sudah, berarti tidak bisa apa? Tidak bisa maksa. Wah, itu mah Pak tukang nongkrong, suka mabok. Nah, berarti nggak bisa apa? Nggak bisa maksa. Kemudian yang terakhir, si laki-laki ini punya kemampuan untuk mendatangkan mahar yang nanti diinginkan oleh siapa? Oleh perempuannya. Misalnya, oke, saya setuju, dia juga baik, tapi maharnya saya minta 20 miliar kebanyakan ya. Misalnya 500 juta. Nah, kata si laki-lakinya, siap, saya mah sultan tuh. Nanti saya datang dengan 500 juta. Sudah jadi. Nah, perhatikan, ibu-ibu, punten, saya ulangi lagi. Jadi ini bapak ya di rumah, bapak atau kakek kalau nggak ada bapak, tidak bisa maksa anak perempuan untuk menikah yang gadis ya, yang sudah balik, kecuali memenuhi berapa syarat tadi? 4 syarat, dan 4-4-nya nggak boleh ada yang hilang, harus ada. Saya ulangi lagi, bukan pilih salah satu, bukan. 4-4-nya harus apa? Harus ada. Misalnya sama bapak sama anak perempuannya akur, nggak ada apa-apa, oke, syarat pertama aman. Perempuan dengan laki-laki itu akur, oke, syarat kedua aman. Ternyata syarat ketiga nggak aman, nah, berarti nggak bisa. Harus dilihat soleh nggak, agamanya bagus nggak, gitu. Syarat ketiga aman, ternyata pas dibilang kata perempuannya boleh, tapi saya minta maharnya segini misalnya 50 juta. Kata laki-lakinya, gak ada 50 juta mah, 5 juta lah ngutang itu gitu. Nah maka ini tidak bisa dipaksa. Jadi 4-4-nya harus apa? Harus ada. Sebetulnya ada syarat-syarat tambahan yang berkaitan dengan mahar, kayak maharnya harus di depan. Mahar di depan tuh nggak boleh mahar apa? Maharnya hutang, nggak boleh. Tapi kalau dalam akad secara umum sah nikah dengan mahar apa? Maharnya ngutang sah. Nah kalau ini yang dipaksa ini nanti ada syarat tambahan, maharnya harus langsung, maharnya harus dengan nominal yang ada di negerinya, gitu. Di negerinya itu misalnya saya minta 50 juta, ternyata dia ngasih misalnya 1.000 real. 1.000 real dikalikan nggak nyampe 50 juta, nah nggak bisa gitu. Nah nanti ada syarat, tapi ini nggak usah. Kan ini buku kecil namanya juga ya, jadi nggak semuanya dibahas. Baik, karena di buku ya ini sudah selesai tentang perwalian. Oh iya, sekarang yang tadi yang sayyib itu yang apa? Perempuan yang sudah tidak ada keperawanan lagi. Berarti ada yang masih kecil sama ada dua, yang belum balik sama yang sudah yang belum balik, misalnya kecelakaan ya, atau naudzubillah misalnya sekarang ada pelecehan seksual dan lain-lain. Nah kalau masih kecil maka nggak boleh juga dipaksa untuk apa? Untuk nikah. Tidak boleh dipaksa untuk nikah. Ya, tidak boleh walaupun masih kecil. Nah, dengan syarat, kecuali dengan syarat dia bapaknya bicara dan anaknya ngizinin. Ya, misalnya. Karena saya terganggu secara misalnya psikis dan lain-lain, sudah dinikahkan aja, anaknya ngizinin. Ini nikah ya, bukan jima ya. Ini nikah, masalah nikah. Dulu Rasulullah menikah dengan Aisyah usia berapa? Ya, masih kecil. Ya, masih, tapi dulu dewasa ya, beda dengan zaman sekarang. Sekarang mah anak SMA wae ya dihuapan. Jadi beda. Kemudian saya ulangi lagi. Sekarang ya, yang sayyib, yang perawan, yang sudah tidak perawan tapi sudah dewasa. Maka ya kalau sudah dewasa
dia tidak bisa dipaksa, harus izin dulu. Mau nikah enggak gitu. Kalau yang masih bikir harus izin dengan syarat tadi. Baik, sekarang ya, kita akan memasuki, kalau di buku ini berkaitan dengan budak, pernikahan budak, kadang-kadang kita nggak ada, kita lewat. Kita akan masuk ke urutan wali, ya. Masuk ke urutan mahromat, mereka yang haram dinikahi. Dulu udah pernah dibahas sekilas, sekarang kita akan detailkan satu persatu. Gini, kan nikah itu ada kaitannya sama mahrom, betul nggak? Ada, ini mahrom apa bukan mahrom? Mahrom itu definisinya apa? Mahromah itu mereka perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Kalau mahrom laki-laki, yaitu laki-laki yang haram menikah dengan perempuan ini. Nah, mahrom ini pernah dibahas, mesti ingat nggak? Ada dua macam, ada mahrom apa? Takbidan, dan ada muaqqatan. Takbidan itu adalah mahrom yang selama-lamanya mahrom sama kita, sampai meninggal dia mahrom. Yang kedua mahrom apa? Muaqqatan, yang dia temporari, bisa berubah. Contoh coba apa, Bu? Nah, adik ipar. Kapan adik ipar yang tadinya mahrum bisa menjadi halal? Nah, kalau cerai atau meninggal si kakaknya atau istrinya, maka boleh nikahi siapa? Adiknya. Ya, kata Allah, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh menggabungkan perempuan dengan perempuan lagi kalau mereka adik kakak, kecuali yang satu sudah selesai, baik meninggal ataupun apa? Dicerai. Baik. Contoh lain, mahram yang temporari. Perempuan yang lagi iddah. Ada perempuan lagi iddah, dinikahi, halal apa haram? Haram. Tapi pas beres iddah langsung jadi halal. Ya, pas beres iddah langsung jadi halal. Ya. Ada lagi nggak, Bu, yang bisa berubah? Siapa? Ibu tiri mah mahromnya apa maksudnya? Mahram selama-lamanya. Ya, mahram selama-lamanya. Ibu tiri itu kalaupun sudah cerai dengan siapa? Istri, ini ibu tirinya nggak boleh dinikah. Ya. Nah, apalagi contohnya, Bu, yang tadinya haram jadi halal, yaitu apa? Kalau ada seorang laki-laki mau ngelamar perempuan, yang perempuan ini dia masih punya suami, ya, masih suami, pengen nikah lagi. Nah, terus dia nikah. Ada nggak di Indonesia? Ada, ya. Begitu. Jadi nikah poliandri, ya. Jadi dia sudah nikah, nyada itu mah suami di kampung, Pak. Gitu. Sekarang di kota mah beda lagi. Terus dia nikah lagi, padahal sama suami yang sana masih ada hubungannya sebagai istrinya. Nah, ini haram. Kapan dia halal? Kalau sudah ditalak dan melewati iddah. Atau ya, laki-laki yang sudah punya istri 4, kalau mau nikah lagi haram nggak? Haram. Sampai apa? Jadi halal. Salah satunya diceraikan. Kayak ku abi dipilih heula nu 4 terus rada bosen nu mana ya? Ceraikan, terus dia langsung nyari lagi yang lain. Ya, ada nggak yang gini? Ya, mungkin aja ada. Ya. Aya we nu aneh-aneh kan di urang mah. Baik, berikutnya sekarang berarti kita lagi bicara mahram yang selama-lamanya. Di dalam buku disebutkan fi muharramatin nikah wa muthbitatil khiyar fihi, tentang mahram nikah. Al mahramu nikahuhunna, al muharram itu adalah mahram, itu adalah al muharram nikahuhunna, yang diharamkan kita menikahi apa? Mereka. Jumlahnya ada 18. Jumlahnya ada berapa? 18. Yang pertama adalah haram karena nasab. Haram karena apa? Nasab. Jumlahnya ada 7. Jumlahnya ada 7. Nah, ini agak lebih rinci dari yang pernah kita sebut sebelumnya. Yang pertama yaitu siapa? Al-um, ibu. Wa in alat. Wa in alat itu terus ke atas. Siapa lagi selain ibu?
nenek, uyut gitu ya. Pokoknya dugi kaluhur nggak boleh. Saya mah nggak nikahi ibunya, nikahi neneknya gitu. Nggak boleh. Maksudnya nikahi nenek saya nggak boleh. Kemudian ya wa in alat. Wa in alat. Kata Allah, hurrimat alaikum ummahatukum. Ya. Yang kedua, wa banatukum. Siapa banatukum tuh? Anak perempuan dan terus ke bawah. Ya, cucu, semuanya anak perempuan. Nah, perhatikan. Gimana kalau anaknya hasil zina? Boleh nggak dinikahi? Ada suami istri berzina lah, terus ditinggalkan lah, pisah mereka, udah zina pisah. Anaknya ini lahir di kota Bandung dan si bapaknya tinggal di mana? Di Jawa misalnya. Anaknya gede, ketemu sama bapaknya, terus dilamar. Anak zina itu nasabnya ke bapak enggak. Nasabnya tidak disandarkan ke bapak. Bahkan kalau dia nikah nggak bisa jadi wali. Dan kalau dia meninggal nggak bisa mewariskan bapaknya. Kalau bapaknya meninggal nggak bisa mewariskan ke anaknya. Berarti bukan siapa-siapa dong. Boleh nggak? Nah, ada dua pendapat di antara fuqaha. Jumhur fuqaha selain Syafi'i. Saya ulangi lagi, jumhur mengatakan nggak boleh. Karena ada air mani zina yang ada di tubuh siapa? Anaknya. Jadi nggak boleh. Walaupun ini air mani yang diharamkan. Yang pendapat mazhab Syafi'i mengatakan kalaupun tetap nikah tetap sah tapi dibenci. Pernikahan ini dibenci. Saya ulangi lagi, kalaupun tetap nikah sah nikahnya tapi dibenci. Ma'al karohah, makruh gitu, tidak disukai, ini enggak teleres lah ieu teh gitu. Nya sah sih tapi teleres gitu ya. Nah, itu kalau siapa? Kalau anak dari zina. Nah, jadi begitu tuh. Anak dari zina. Kalau laki-laki zina sama perempuan, boleh nggak nikah? Laki-laki menzinahi perempuan, perempuannya lagi hamil sudah dinikah, boleh nggak? Kalau sudah melahirkan. Nah, karena kalau lagi hamil nggak boleh. Jadi ini lihat ya, ini hukum-hukum nikah yang harus diperhatikan. Kemudian, nah sekarang kebalikannya, si ibu ini yang zinah ini ngelahirinnya anak laki-laki. Anak laki-laki. Anaknya laki-laki. Anaknya tinggal sama ibunya pas lahir disimpan di panti asuhan. Ibunya pergi, anaknya tumbuh gede. Ibunya waktu meninggalkan anaknya masih muda. Masih usia 19 tahun. Anaknya tumbuh gede, ketemu tuh. Ya, ketemu. Nah, boleh nggak nikah? Nggak boleh. Kalau ini nggak ada perselisihan para ulama. Kenapa? Karena kalau anak ke ibunya, ya ada hubungan yang kuat. Ya, berbeda dengan ke siapa? Ke bapaknya. Kemudian berikutnya siapa lagi? Tadi bapak, ibu, kemudian anak, kemudian saudari, ya saudari. Saudari ini ada dua, ada tiga bahkan ya. Saudari seibu sebapa, atau saudari sebapa, atau saudari seibu. Semuanya nggak boleh. Ya, semuanya nggak boleh. Yang keberapa sekarang? Keempat. Yang keempat adalah bibi. Bibi dari siapa? Bibi dari bapak dulu. Bibi dari bapak. Ya, bibi dari bapak. Bapak punya adik, berarti siapa itu? Bibi. Nah, bibi ini nggak boleh dinikahi. Sekarang ada nggak bibi lagi ke atasnya? Kan tadi kalau bapak ke atas terus, anak ke bawah terus. Kalau bibi ada nggak? Ada, ya, yaitu perhatikan, yaitu adalah adik kakek. Kalau kita siapa namanya? Kalau kita namanya apa? Nini Tigigir, ya, Nini Tigigir. Jadi, ya, kalau seandainya
kita melihat misalnya ini siapa tadi? Bibinya nggak boleh. Saya mah nggak nikahi bibi, ya mah rai aki. Nah sama adik aki juga. Soalnya dia mah rai uyut, sami. Ya. Jadi terus kemana? Ke atas. Ya, terus kemana? Ke atas. Makanya disebutkannya apa? Disebutkannya ada bibi secara hakikat, secara hakiki langsung, ada bibi tidak langsung. Tidak langsung itu tadi adik dari kakek, adik dari uyut. Begitu. Kemudian yang berikutnya bibi dari ibu. Ya, bibi dari ibu sama juga, terus ke atasnya seperti yang tadi. Kemudian berikutnya yaitu siapa? Bintul akhi. Ya, bintul apa? Bintul akhi, yaitu adalah anak perempuan dari saudara laki-laki. Kalau kita bilangnya apa? Keponakan dari saudara laki-laki, dan yang terakhir keponakan dari saudari perempuan. Jadi 7 itu? 7. Ya, jadi itu adalah 7. Nah, sekarang saya mau tanya. Ya. Berarti tadi ada yang kelewat tuh. Yang tidak boleh memindahkan apa tuh? Memindahkan wali. Yang tidak boleh memindahkan apa? Wali ke wali yang terdekat. Ada syarat yang kelewat. Ya, ada syarat yang kelewat. Apa yang satunya lagi ya? Jadi gini, contohnya. Misalnya ada seorang perempuan mau dilamar. Yang ngelamarnya adalah sepupunya, maaf. Ada laki-laki mau ngelamar sepupu, maaf. Laki-laki ngelamar apa? Sepupu. Ya, kalau keponakan haram. Laki-laki melamar sepupu, berarti anak siapa tuh? Anak paman, ya, anak uak mau dilamar nih. Neng, saya ngelamar nikah, misalnya ke situ lah, udah lamaran, oke, jadi lamaran. Sekarang walinya siapa? Kata si Neng ini udah nggak punya bapak, udah meninggal, kakek udah meninggal, saudara nggak ada, udah meninggal, paman nggak ada juga, yang ada anak paman siapa? Dia yang ngelamar. Yang ngelamar ini kan termasuk bagian dari wali terakhir. Nah, boleh nggak dia ngelamar? Ya, tuh saya ku abi walina, saya nikahkan diri saya, gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, ketika ini terjadi, maka ini pindah ke hakim. Tadi berarti syarat yang pindah kemana? Ke hakim, tambahin. Ya, jadi ya kalau ini terjadi maka pindah kemana? Ke hakim. Jadi siapa sepupunya nggak boleh menikahkan dirinya sendiri, ya. Dan dia jadi wali, dan dia juga jadi apa? Jadi pengantinnya. Ya. Taib. Jadi mahromat yang selama-lamanya mahram ada 7 secara nasab. Ibu, anak perempuan, kemudian apa tadi? Saudari perempuan, kemudian bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudari perempuan. Nah, kebalikannya sekarang. Kebalikannya berarti kalau perempuan bapak, ya, kemudian apa? Bapak kakek ke atas, kemudian anak laki-laki ke bawah, kemudian apa? Saudara laki-laki, ya, seibu sebapak, seibu dan sebapak, ya. Kemudian paman, ya. Kemudian paman dari bapak, paman dari ibu. Kemudian anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudari perempuan. Nah, ini gimana? Ini kalau apa? Ini kalau kalau dibalik perempuan ke siapa? Ke laki-laki. Kalau perempuan ke laki. Bentar. Taib. Sekarang sudah selesai mahram secara apa? Nasab. Mahram secara sepersusuan mirip kayak tadi. Ya, bedanya gara-gara apa?
Kalau mahram nasab itu gara-gara dilahirkan, lamun ieu mah gara-gara disusui. Berapa kali menyusuinya? Para fuqaha mengatakan minimal 5 kali disusui. 5 kali itu bukan 5 kali nyedot, tapi 5 kali menyusui sampai kenyang. Adapun mazhab Maliki mengatakan, kata mazhab Maliki sekali juga langsung sepersusuan. Nah, berarti sekarang misalnya gimana ngasih contohnya? Pakai nama Indonesia. Misalnya Pak siapa? Yang nggak ada di sini. Misalnya Bapak Budi. Bapak Budi punya istri namanya Ibu siapa? Ibu Eni. Oh gitu. Ibu Eni misalnya. Nah, Bapak ini menikah dengan Ibu Eni. Kemudian lahirlah seorang anak laki-laki. Pas anak laki-laki lahir, tiba-tiba tetangga juga lahiran tapi ibunya meninggal. Si tetangga ini lahiran, bayinya hidup tapi ibunya meninggal. Dibawalah ke Bu Eni ini. Bu, ini tolong disusui, kasihan dia hari ini belum susui karena ibunya lagi diurusi jenazahnya. Sudah sini disusui hari ini sama-sama saya. Berarti ngurus dua. Nah, ketika disusui sudah berarti menjadi apa? Menjadi saudara mahromah. Menjadi mahromah. Nanti bayi yang perempuan ini mahrom bagi anak laki, mahrom bagi bapaknya, mahrom bagi paman si Ibu Eni, mahrom bagi paman sepersusuan, berarti kakak dari Ibu Eni atau adik dari Ibu Eni, mahrom dari jalur bapak dari tadi Bapak Budi. Nah gitu. Terus begitu sampai berapa? 7. Terakhir yaitu adalah mahrom karena apa? Yang terakhir karena pernikahan. Ada 4. Siapa aja? Kan tadi 7 tambah 7 14 tambah 4 jadi 18. Siapa aja, Bu? Mertua. Ya, mertua. Yang kedua menantu. Ya. Yang ketiga anak dari suami. Disebutnya apa? Atau anak dari istri, maaf. Anak dari istri disebutnya robibah. Disebutnya apa? Robibah. Jadi suami menikahi istri yang sudah punya anak atau kebalikannya. Nah, ini haram dinikahi. Ya. Kemudian siapa lagi? Ibu sambung. Ya. Ibu sambung. Kita punya bapak kita nikah lagi. Begitu. Maka nggak boleh dinikahi selama-lamanya. Taib, ini berkaitan dengan mahromah. Ya. Taib. Alhamdulillah, dengan ini kita telah menyelesaikan materi yang berkaitan dengan khitbah, perwalian, dan mahromah. Mahromah ini harus dihafal, Bu, ya. Karena kita harus tahu ada batasan di antara kita dengan mahrom. Ada hal yang nggak boleh, ada hal yang boleh. Ya, ini ada batasannya. Kan di urang di urang Sunda mah apa ya? Da ti kapungkur ge kieu cenah. Jadi gitu ya, tetap harus dijaga, nggak boleh. Karena mahram ini dijelaskan oleh Allah secara tegas di dalam Al-Qur'an. Yang dijelaskan secara tegas di dalam Al-Qur'an. Baik. Masih kuat nggak ini? Ya. Ustaz ngetos hareudang, materi na berat cenah gitu. Ya, namanya juga fikih nikah. Sebenarnya tinggal 2 lagi ya. Nanti tentang mahar, kemudian terakhir tentang pesta nikah. Jadi tentang mahar sama pesta nikah. Ini agak panjang sih tentang mahar. Ya. Mungkin dicukupkan dulu ya. Kalau khawatir nanti keburu modal. Ya. Insyaallah tinggal 2 ya. Tinggal tentang mahar. Mahar teh apa? Harus gimana cara nyerahinnya? Kalau nggak disebutin di akad sah apa enggak? Boleh nggak ngutang? Boleh nggak dinantikan? Dinantikan tuh
bukan ngutang. Kalau ngutang tuh bisa jadi maharnya sudah ada tapi minjem. Ya. Kalau dinantikan begini, saya nikahkan putri saya dengan saudara dengan mahar 50 juta dibayar tahun depan gitu. Nah, itu namanya dinantikan. Ya. Nah, ini nanti insya Allah ada hukum-hukumnya. Ya, terus nanti mahar ini harus berupa apa? Terus nanti kalau belum dikasih apa yang nggak boleh dan apa yang boleh, dan kalau sudah dikasih apa yang boleh dan apa yang nggak boleh, dan apa kedudukan mahar ini bagi suami, ya, bagi istri. Nah, ini panjang ini, ya, ini panjang. Gimana kalau dinantikan pertemuan berikutnya ya untuk masalah mahar. Ya. Katingali tos kikieuan. Berat. Ya.